الحمد لله الذي جعل الصلاة عباد الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tepatnya 27 Ramadan. Menurut Nabi, kebanyakan turunnya Lailatul Qadar itu tepatnya pada 27 Ramadan. Kebanyakan dan sering turun Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini kita manfaatkan betul momentum ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu catatan riwayat hadis dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahahu, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun juga bisa dilihat di dalam kitab Khazinatul Asrar di babus shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan minal muhajirin wal ansar istaqbala minal yahudiyin. Ali bin Abi Thalib berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Tiba-tiba datang serombongan orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berkata, ya Muhammad, akhbirna anis shalawatil maktubah, beritahukanlah kepada kami ini apa sih yang dimaksud dengan salat 5 waktu. Pada umat-umat terdahulu Muhammad, rak'atani fil ghadati wa rak'atani fil ashiyyi, hanya 2 rakaat salat pada waktu pagi dan 2 rakaat hanya waktu sore. Sementara ajaran Islam itu 5 waktu. Muhammad, beritahukan kepada kami orang-orang Yahudi ini Muhammad. Maksud dari hadis ini kan orang Yahudi ingin mengetahui kemampuan ilmu Nabi Muhammad, mencocokkan dengan kitab Taurat yang kelak kemudian hari ada Nabi yang akan menjadi penutup para Nabi dan Rasul, melengkapi seluruh ajaran-ajaran agama-agama samawi. Maka kemudian Nabi menjawab, wahai orang-orang Yahudi, waktu duhur tasjuru ala nari jahannam. Di waktu duhur itu apinya neraka menyala-nyala. Wahai orang-orang Yahudi, fama mim mu'minin yusalli ala hadhihi shalah haramallahu jasadahu ala nari jahannam. Siapa orang mukmin melaksanakan salat duhur, apalagi dengan berjamaah di masjid, siapa orang mukmin beriman melaksanakan salat duhur, haramallahu jasadahu ala nari jahannam, Allah mengharamkan jasadnya disentuh dari api neraka. Sadaqta Muhammad, begitukah wahai Muhammad? Terus Muhammad, dia tidak mengatakan Rasul, dia mengatakan Muhammad, dia panggil namanya Muhammad. Ada apa dengan waktu asar? Lalu Nabi menjawab, di waktu asar itu wahai orang-orang Yahudi, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa istrinya. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan tinggallah kamu di surga, jangan mendekati pohon ini, apalagi sampai memakan pohon ini buahnya wahai Adam. Tapi Nabiullah Adam melanggar karena iblis berhasil menggoda Adam dan istrinya, dikeluarkan dari surga. Waktunya asar.
Maka Nabi berkata, "Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah." Siapa yang melaksanakan salat asar, kata Nabi, maka ghafarallahu lahu minaz zunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Ghafarallahu, Allah mengampuni dosanya seperti orang yang baru-baru lahir dari perut ibunya. Cuma ditaksis oleh ulama hadis, ada pengecualian dosa yang ditangguhkan Allah 3. Karena dosa yang berkaitan dengan manusia, Allah tidak ampuni kecuali kita memohon ampun, minta maaf kepada orang tersebut. 1, dosa pembunuhan. Kalau ada orang membunuh orang, subhanallah, luar biasa dosanya, Pak. Makanya kalau ada orang membunuh, ditangkap, pasti akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul, selesai kalau sudah ditangkap divonis 10 tahun. Iya, tapi masih dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dengan cara kita minta maaf kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya. Yang kedua adalah dosa ketika kita mencuri barang orang lain. Kita tidak diampuni oleh Allah sebelum kita datang minta maaf dengan orang yang kita curi barangnya. Yang ketiga, dosa orang yang menfitnah, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menfitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak orang pandang enteng dosa kecil, Pak. Makanya tidak ada dosa kecil, laisas sigaru bil istimrar wa laisal kibaru bil istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil, kalau sering dilakukan akan menjadi bukit besar. Allah nanti tidak ampuni kalau terlalu sering kita melakukan dosa dan memandang enteng dosa kecil. Walaisal kibaru bil istighfar, tidak ada namanya dosa besar kalau kita selalu beristighfar, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan salat maghrib? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dosanya Nabi Adam diampuni di waktu maghrib. Itulah sebabnya kita banyak berzikir di waktu maghrib. Kita dilarang lagi untuk lalu lalang, berkeliaran. Anak-anak kita jangan nak keluar kalau maghrib. Mari kita tinggal di rumah, siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Fama min mu'minin yusalli hadhihi shalah. Siapa yang melaksanakan sholat maghrib, apalagi dengan berjamaah, yas'alallahu lahu azza wa jalla a'ta. Allah akan mengijabah, akan menerima setiap permohonan dan permintaannya yang diadukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kalau kita berbuka puasa, kita memohon nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada apa dengan waktu Isya Muhammad? Lalu Nabi SAW menjawab, innal qabra zulmatun was sirata zulmatun wa yaumal qiyamati zulmatun. Sesungguhnya kuburan itu gelap, mapetang gelap, siratal mustaqim gelap, hari kiamat gelap. Fama min mu'minin yusalli ala hadhihi shalah. Siapa yang melaksanakan salat Isya fi zimmatil lail, pada kegelapan malam, salat Isya gelap, maka Allah akan memberikan penerangan cahaya di dalam kuburannya di saat orang-orang tidak semua orang bisa terang kuburannya nanti, seperti orang-orang yang rajin melaksanakan salat 5 waktu, terutama pada salat Isya. Yang terakhir, ada apa dengan sholat subuh Muhammad? Nabi SAW mengatakan, sholat subuh adalah sholat yang paling berat dikerjakan oleh umatku. Salah satu kriteria, indikator orang itu bukan orang munafik ketika dia melaksanakan sholat subuh, baik di rumahnya maupun di masjid, apalagi di masjid dengan berjamaah. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, bebas dari golongan orang munafik dan golongan ahli neraka. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jamaah, begitu pentingnya sholat 5 waktu khusus untuk umat Islam yang diterima langsung dari baginda Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Miraj. Maka pada kesempatan ini sebagai penutup, buka Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Sebenarnya masih banyak yang saya ingin sampaikan, tapi terbatas masalah waktu. Benarkah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Mari kita lihat dari cerita ini secara singkat. Ada orang Pak, sahabat Nabi, ketika imam selalu qul huwallahu ahad, maghrib, subuh, asar, pokoknya isya, maghrib selalu qul huwallah. Lalu dilapor oleh Nabi, ya Rasul, itu kalau jadi imam selalu qul huwallahu ahad. Kita bosan dengar selalu kulhu. Ditanya, kenapa kamu kulhu selalu jadi pangupuknya? Dia bilang, saya senang dengan bacaan itu Rasul. Nabi mengatakan, oh bagus, berarti kalau kita cinta dengan salah satu surah, itu juga disenangi oleh Rasulullah SAW. Ada satu cerita di kampung Pak, saya tidak tahu benar atau tidak. Ini sudah 20 tahun jadi imam. Setiap maghrib selalu watini di rakaat pertama. Watini. Ada pemuda di luar sana selalu menggitar. Setiap imam ini mau angkat takbir Allahu Akbar, pasti selalu ribut menyanyi. Mungkin sentimen dengan imam. Suatu ketika ini imam maghrib baru usolli, baru dia akan sufufakum, langsung berteriak di luar mengatakan, watini sih. Anak muda di luar berteriak 5 orang. Langsung Pak Imam balas, belum tentu. Sentimen. Jadi sedikit lagi Pak, cerita ini ternyata salah satu anak muda itu ingin memperistri Pak Imam. Kita kaitkan dengan sholat Pak nanti. Istrinya Pak Imam Pak 19 tahun, imam sudah 50 tahun, duda. Ketemu di pasar, tinggal kami suamimu itu imam, tidak ada gajinya, barasanji 5.000, pimak baca-baca 5.000 saja. Saya ini kan kerja di perusahaan, gaji saya 10 juta. Upahnya menyamek kok, ada mobil, ada motor ninja, apalagi. Istrinya ini Pak Imam mengatakan, istighfar. Sampai di rumahnya ternyata marah-marah sama suaminya, karena sudah goyah imannya. Betul juga ya, saya ini sama Pak Imam mendadak anakku, sudah 5 tahun belum ada anak, gajinya tidak ada. Bukan imam di Timika Pak, imam mungkin di baru sana. Singkat cerita, suaminya mengatakan, kenapa marah-marah Bu? Apa kamu? Saya mau cerai. Ada anak muda orang kaya di sana mau peristri saya. Astagfirullah, kata suaminya. Tenang Bu, tenang. Tenang apa? Tidak ada, saya mau cerai sekarang. Suaminya mengatakan begini, siapa laki-laki itu yang mau nikahi kamu? Panggil ke sini, bicara baik-baik. Singkat ceritalah, anak muda, betul kau mau peristri-istri saya? Betul. Apa alasannya? Bilang, saya senang sekali dengan istrinya Pak Imam. Oke, satu syaratnya anak muda, kamu sholat subuh 30 hari tidak boleh alpa. Itu MOU-nya. Sholat subuh saja, itu dulu di absen. Ternyata anak muda mengatakan, deal Pak Imam, kalau kau mampu sholat subuh 30 subuh, saya yang akan ceraikan istri saya. Tunggu masa iddahnya 3 bulan 10 hari, saya yang akan nikahkan kamu. Subhanallah. Singkat cerita, subuh ternyata anak muda itu bermalam di dekat WC untuk dapat subuh. Singkat cerita, datanglah jamaah subuh lalu mengatakan, siapa ini Pak Imam? Bilang, ini anak muda yang mau peristri-istriku. Bilang, ku hantam ini Pak Imam. Bilang, jangan, suruh saja pergi berudu. Singkat cerita, imam kan kalau berniat usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imam lillahi ta'ala. Anak muda ini di belakangnya imam, beda niatnya. Saya berniat sholat subuh karena ingin memperistri istrinya imam, karena Allah. Itu bedanya ya, bedanya niat. Karena anak muda ini semangat ya. Singkat cerita, di hari ke-29 Wah, imam ini sudah sedih karena tidak pernah alpa ini anak muda. Mati mijah. Lucunya bukan cuma subuh Pak, sudah duhur, asar, maghrib, anak muda ini semangat ini anak muda. Saya ini peristri karena cantik memang. Singkat cerita, di hari terakhir Wah imam menangis. Bukan lagi waktu ini diambil pengupu, tapi sudah waktu duha. Allahu Akbar. Di subuh terakhir Wah imam sudah berdoa, ya Allah, kalau memang takdirku masih istriku, ya Allah persatukan saya. Kalau memang istriku bukan lagi takdirku, biarkan dia bersama anak muda ini. Itu doanya Pak Imam.
Singkat cerita, setelah sholat duha berjamaah, anak muda ini peluk Pak Imam, menangis. Kenapa menangis? Karena merasa berdosa, karena merasa alhamdulillah berkat sholat subuh akhirnya rajin berjamaah. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jamaah, untuk melihat kualitas seseorang, mulailah dari sholat subuh, itu sebagai indikator kuatnya iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.